Bagaimana jika suatu hari Indonesia menghadapi serangan dari negara lain? Apakah ada negara yang otomatis akan mengirim pasukan untuk membantu Indonesia? Atau Indonesia harus bertahan sendirian? Jawabannya mungkin tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Berbeda dengan anggota NATO yang memiliki perjanjian pertahanan bersama, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda. Lalu, siapa saja negara yang berpotensi membantu Indonesia jika terjadi konflik? Mari kita bahas berdasarkan fakta. Indonesia bukan anggota aliansi militer. Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak bergabung dengan aliansi militer seperti NATO. Konsekuensinya, tidak ada negara yang secara hukum wajib mengirim pasukan jika Indonesia diserang. Artinya, apabila terjadi konflik bersenjata, keputusan negara lain untuk membantu akan bergantung pada kepentingan politik, hukum internasional, situasi konflik, dan keputusan masing-masing pemerintah. Negara yang berpotensi memberikan dukungan. Meski tidak memiliki perjanjian pertahanan kolektif, Indonesia menjalin kerja sama militer dengan banyak negara, antara lain, pertama, Australia. Australia memiliki hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Indonesia melalui latihan militer gabungan, pertukaran personel, dan kerja sama keamanan kawasan. Dalam situasi tertentu, Australia dapat memberikan bantuan seperti intelijen, logistik, bantuan kemanusiaan, atau dukungan diplomatik. Namun bentuk bantuan militer langsung akan bergantung pada keputusan pemerintah Australia dan kondisi konflik saat itu. Kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat menjalin hubungan pertahanan dengan Indonesia melalui latihan bersama seperti Garuda Shield, kerja sama pendidikan militer, dan peningkatan kemampuan pertahanan. Jika terjadi konflik, dukungan yang mungkin diberikan bisa berupa informasi intelijen, bantuan logistik, perlengkapan, atau dukungan diplomatik. Tidak ada kewajiban otomatis bagi AS untuk mengirim pasukan. Ketiga, Jepang. Jepang semakin aktif bekerja sama dengan Indonesia di bidang keamanan maritim, teknologi pertahanan, dan penjagaan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Namun, konstitusi Jepang membatasi penggunaan kekuatan militernya. Karena itu, bantuan Jepang kemungkinan lebih banyak berupa dukungan logistik, ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Keempat, negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Walaupun ASEAN tidak memiliki klausul pertahanan bersama seperti NATO, negara-negara anggotanya memiliki kepentingan menjaga stabilitas kawasan. Dalam situasi tertentu, dukungan dapat berupa mediasi, diplomasi, bantuan kemanusiaan, atau kerjasama keamanan. Bentuk bantuan militer akan bergantung pada keputusan masing-masing negara. Kekuatan terbesar tetap berasal dari Indonesia. Pada akhirnya, pertahanan Indonesia tetap bertumpu pada kemampuan nasional. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan garis pertahanan utama. Selain itu, letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memberikan tantangan besar bagi siapapun yang ingin melancarkan operasi militer. Dengan ribuan pulau dan wilayah laut yang luas, mempertahankan ataupun menyerang Indonesia bukanlah operasi yang sederhana. Jadi, jika Indonesia diserang, tidak ada negara yang otomatis wajib mengirim pasukan karena Indonesia bukan anggota aliansi pertahanan kolektif. Namun, berbagai negara sahabat dapat memberikan dukungan sesuai kepentingan dan keputusan politik mereka, mulai dari bantuan diplomatik, intelijen, logistik, hingga bentuk kerjasama lainnya. Pada akhirnya, kekuatan utama Indonesia tetap bergantung pada kesiapan pertahanan nasional dan kemampuan membangun kerjasama internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sebaiknya tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif atau perlu bergabung dengan aliansi pertahanan seperti NATO? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan seputar militer, geopolitik, dan teknologi pertahanan.